ternyata merokok juga salah satu penyebab inflasi. Jadi masyarakat itu terutama di Lombok, mereka lebih memilih ketika katakanlah misalnya mereka berpuasa, berbuka puasanya itu lebih memilih merokok, Bu Dokter, daripada membatalkan dengan makan. Tapi memang begitu ya Bu Dokter, kalau orang sudah merokok susah berhentinya? Susah memang, semakin lama periode merokoknya semakin susah untuk lepas dari ketergantungan, karena dia ada zat adiktifnya itu, nikotin itu yang bikin kecanduan. Sekarang itu tren ada perubahan, mereka mendistribusikan rokok ilegal itu melalui online misalnya. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Nah Tribuners, kali ini kita akan bahas yang menyenangkan untuk para kaum laki-laki. Ini kita akan bahas tentang rokok. Seperti yang kita tahu, pemerintah daerah itu gencar sekali menggaungkan gempur rokok ilegal. Ya, termasuk Bea Cukai Mataram beberapa hari lalu. Bea Cukai Mataram memusnahkan jutaan batang rokok ilegal. Nah, kenapa rokok ilegal ini masih diminati? Mungkin karena harga murah atau ada tawaran-tawaran yang nikmat lainnya dari rokok ilegal, dan juga kita akan bahas dari sisi kesehatan. Apakah rokok ilegal jauh lebih berbahaya daripada rokok legal? Kita tanya nanti sama ada Ibu Dokter di sini, juga ada Ibu Dokter Dewi Ayu Murniati, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Mataram, dan ada Bapak Adi Cahyanto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram. Terima kasih Pak, terima kasih Bu sudah hadir di podcast Tribun Lombok Trilogi. Mungkin saya akan mulai. Rokok legal dan rokok ilegal ini seringkali menjadi perdebatan. Apa sih bedanya rokok legal dan rokok ilegal? Ya, baik Mbak Niam. Izin Bu Dokter saya jawab dulu. Jadi para Tribuners, sebenarnya awalnya itu semuanya rokok itu legal karena mereka mengurus izin. Namun dalam perkembangan waktu ada pengusaha-pengusaha yang nakal, yang kemudian mereka memproduksi rokok ini tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Nah, akhirnya rokok-rokok yang diproduksi oleh para pengusaha yang nakal ini, Mbak Niam, akhirnya disebutlah menjadi rokok yang ilegal. Jadi prinsipnya rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi tanpa mendapatkan izin. Nah, izinnya namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ada juga rokok-rokok yang sebenarnya dia sudah ada izin, tetapi kemudian dalam peredarannya ini tidak sesuai. Karena masyarakat mungkin agak sulit untuk mengenali mana yang sudah berizin, mana yang belum berizin, akhirnya dimudahkanlah cara mengidentifikasi itu dengan melalui pita cukainya atau bandrolnya. Jadi 4 ciri-ciri yang selalu kami sampaikan terkait rokok ilegal adalah rokok itu menggunakan pita cukai palsu, kemudian rokok itu menggunakan pita cukai bekas, kemudian yang ketiga tidak ada pita cukainya bahkan, atau kami menyebutnya polos, dan yang terakhir pita cukainya ini berbeda. Berbedanya di sini artinya antara pita cukai yang dilekatkan di bungkusnya dengan fakta yang ada di dalam rokok tersebut berbeda. Misalnya jumlah batang rokoknya di pita cukainya tercantum 12, tetapi di dalam bungkusnya atau isinya ternyata 16 atau 20. Nah, ini jenis-jenis rokok ilegal yang bisa diidentifikasi oleh masyarakat, Mbak Niam. Dan kemarin yang sempat saya singgung tadi, Bea Cukai kemarin memusnahkan jutaan batang rokok, dan ini kalau saya kami dari media terus memantau, setiap tahun itu Bea Cukai terus memusnahkan jutaan, berjuta-juta batang rokok. Artinya peminat rokok ilegal dan juga mungkin pengawasannya, kalau semisal pengawasannya mungkin aduh gimana gitu, kenapa ini bisa terus masih terus terulang ya? Ya, memang ini logikanya seperti gini, Mbak Niam. Pencurian itu sudah dilarang karena termasuk tindak pidana, itu kan sudah lama ya. Dari aparat penegak hukum juga sudah melakukan penindakan kepada pelaku-pelaku pencurian yang bisa mereka tangkap. Tetapi apakah itu kemudian menghilangkan kegiatan atau tindak pidana pencurian itu sendiri? Kan tidak. Nah, ini sama juga, karena sebenarnya yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha yang nakal ini itu juga mereka melakukan tindak pidana juga. Jadi ada undang-undang pidananya sebenarnya dari rokok ilegal ini.
di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, terutama untuk pasal 54 di sana dijelaskan setiap orang yang menyerahkan, menawarkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati dengan pita cukai yang sesuai yang saya sampaikan tadi, yang 4 ciri-ciri itu, ada ancaman pidana 1 sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai. Jadi artinya sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran ini tidak ringan. Kalau kemudian kenapa tidak menimbulkan efek jera? Yang pertama, kami menganalisisnya karena ada supply and demand. Jadi tadi Mbak Niam sudah bisa tengarai harganya biasanya lebih murah. Ya, memang betul harganya lebih murah. Kenapa? Karena nggak bayar cukai. Yang resmi begitu dia meminta izin ke bea cukai itu kemudian dia harus mengurus bayar cukai, Mbak. Dibuktikan dengan dia melekatkan pita cukai yang asli. Nah, sementara yang ilegal itu sama sekali tidak berkontribusi terhadap penerimaan cukai. Nah, ini yang kemudian menjadikan disparitas harganya ya cukup tinggi, sehingga di kondisi ekonomi yang tidak bagus lah ya, tidak stabil ini, masyarakat akhirnya cenderung untuk beralih ke rokok-rokok yang harganya lebih terjangkau. Ya, yang disayangkan, yang dipilih kemudian adalah rokok yang ilegal. Nah, ini yang disayangkan. Karena sebenarnya ada rokok legal yang murah. Ada rokok legal bahkan produksinya produksi Lombok. Asli produksi Lombok. Ya, produk lokal sudah legal dan harganya lebih murah bahkan dari rokok ilegal. Kalau rokok ilegal biasanya rata-rata kan 10.000 sampai 15.000 per bungkus. Ini rokoknya dijual 7.000, 8.000 per bungkus. Tetapi pertanyaannya kembali ke konsumen, ke masyarakat, mau tidak dengan rokok yang lebih murah tetapi legal. Kalau kemudian masyarakat mencari yang murah, ya ini tawarannya, ada yang murah. Tapi kalau kemudian mereka mencari rasa, ya saya pikir di dunia bisnis manapun ada rasa, ada kualitas, ya ada harga. Pasti harganya lebih mahal. Iya, balik lagi ke konsumen, memilih yang mana rasanya. Padahal sudah ada tawaran rokok legal yang produk lokal. Tapi balik lagi, rokok ilegal masih diminati. Gitu. Kemudian saya beralih ke Ibu Dr. Dewi. Sekarang tadi kita bahas rokok legal dan rokok ilegal. Dari sisi kesehatan ini sebenarnya dua narasumber sini agak berseberangan ya. Yang di sini kita bahas rokok legal dan rokok ilegal, yang di sini kesehatan selalu stop merokok. Bu Dokter, pertanyaan saya mungkin sederhananya seperti ini. Tadi kaitannya dengan rokok legal dan rokok ilegal. Apa bedanya dari sisi kesehatan? Apakah rokok ilegal lebih berbahaya daripada rokok legal? Rokok ilegal daripada rokok legal? Ya, kalau mau bicara tentang rokok sebenarnya ya, mau legal ataupun ilegal, kalau untuk dari sisi kesehatan dua-duanya sama sebenarnya berbahayanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya saja mungkin, tetapi karena tadi kan kalau untuk rokok yang legal, ini kan dia jelas produksinya, artinya pabriknya, produsennya ini jelas, jadi mungkin pengawasannya juga lebih jelas dibandingkan rokok yang ilegal, sehingga kandungan atau bahan-bahannya ini lebih terpantau mungkin ya kalau untuk rokok yang legal dibandingkan rokok yang ilegal. Sementara kalau untuk rokok yang ilegal mungkin mereka lebih semaunya mungkin gitu ya untuk memasukkan bahan-bahan berbahaya, zat adiktif dan lain sebagainya. Iya, tapi bukan berarti rokok legal itu menjadi lebih sehat dibanding rokok ilegal. Jadi dua-duanya kalau kami dari segi kesehatan sama berbahayanya. Hanya saja mungkin tadi dari segi pemantauan dan pengawasannya agak susah kita kalau untuk yang rokok ilegal ini. Seperti itu. Jadi sama-sama kalau nanya dari sisi kesehatan ya nggak usah merokok, lebih baik. Terus kemudian saya ini kalau berbicara rokok itu pasti dikaitkan dengan DBHC HHT. Itu gimana pemanfaatannya sehingga gencar sekali? Nah, ini tadi kenapa alasannya kalau bea cukai agak berbeda dengan kesehatan, Mbak Niam. Jadi Bu Dokter tadi sudah menjelaskan sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sama-sama bahayanya. Cuman kalau bea cukai bicaranya ya mohon maaf agak berbeda karena untuk rokok yang legal ini masih ada kontribusi ke negara, dalam hal ini penerimaan cukai tadi. Nah, penerimaan cukai ini nanti secara nasional
dari hasil tembakau itu akan dialokasikan lagi ke daerah sebanyak 3%, itu dalam bentuk namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT. Peruntukannya sesuai dengan PMK 72 tahun 2024, 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Jadi kalau kami, Mbak Niam, Bu Dokter, karena istilahnya masih adalah kontribusi dari yang legal, makanya kami masih memperbolehkan rokok legal untuk dikonsumsi. Kami belum sampai ke taraf yang dimaksud Bu Dokter tadi ya. Legal, ilegal, nggak boleh merokok karena sama-sama bahayanya. Karena manfaat dari DBHCHT ini juga sangat besar, terutama bagi pemerintah daerah yang memang secara pendapatan asli daerah mereka belum stabil. Nah, untuk di Mataram ini contohnya mereka bisa mendapatkan alokasi itu hingga puluhan miliar dari DBHCHT ini yang kemudian dialokasikan untuk 3 peruntukan tadi. Dan masyarakat tentunya nanti akan mendapatkan dari alokasi itu. Nah, ini yang manfaat dari DBHCHT itu, Mbak Niam. Jadi ini yang kemudian juga menjadi campaign kami ke masyarakat agar tetap, kalaupun mereka masih harus merokok, konsumsilah yang legal, karena yang legal ini ada kemanfaatan yang nanti akan kembali lagi ke masyarakat, walaupun tadi secara kesehatan sama-sama berbahaya. Memang seperti yang dijelaskan Bu Dokter tadi, kandungan dari rokok ilegal ini karena dia mencari harga murah, Mbak Niam, ya belum tentu kandungannya itu bahan-bahan yang terbaik ya. Tembakonya, mungkin kalau dicampur dengan cengkeh, mungkin juga sausnya. Karena mereka mengejar harga murah, kualitasnya sudah bisa kita bayangkan. Gitu. Jadi istilahnya kalau dari yang kemarin kami lakukan pemusnahan itu saja, mungkin nggak perlu lama-lama, 1 bulan mereka ditimbun dalam gudang, tidak segera dikeluarkan, kondisi gudang lembab, baunya sudah apek. Gitu. Ini berbahaya tentunya. Banyak bakteri ataupun virus-virus yang bisa menempel. Nah, ini yang kami jaga, kami campaign agar masyarakat tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal. Tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Balik lagi saya ke Ibu Dokter. Bu Dokter, seberapa bahaya terhadap kesehatan orang yang merokok atau orang yang terkena paparan asap rokok? Cukup berbahaya ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang rokok ini kan ada 2 jenis asap sebenarnya yang berbahaya untuk kesehatan. Ada yang mainstream, itu memang yang dihirup langsung oleh si perokok pada waktu dia merokok. Tapi ada yang asap rokok sampingan, istilahnya itu yang dihembuskan dari ujung batang rokok yang terbakar. Asap rokok yang sampingan ini adalah yang sebenarnya sering sekali dihirup oleh para perokok pasif. Ya, dan itu biasanya di sana kandungan racunnya atau bahan-bahan berbahayanya itu lebih banyak. Seperti itu. Karena dia kan langsung dibakar, langsung terbakar di ujung tembakaunya. Kalau untuk penyakit, sebenarnya rokok ini menjadi salah satu faktor risiko dari banyak sekali penyakit ya, terutama penyakit tidak menular. Jadi kalau kita mau bicara kanker, kemudian penyakit jantung, kencing manis, kulit, impotensi, semua hampir 90% penyakit itu triggernya itu adalah rokok sebenarnya. Jadi kalau tadi ditanya kemanfaatannya itu sampai sekarang kayaknya belum ada, belum ditemukan manfaat rokok ini apa. Karena kalau memang rokok, kalau kita mau kembali lagi, kalau memang rokok itu bermanfaat, tentu anak-anak juga dibolehkan merokok. Ibu hamil juga kita bolehkan merokok. Jadi kalau kami dari sisi kesehatan tetap seringnya ya adalah tidak boleh merokok. Tadi kalau mau bicara tentang, ini kita kayak tadi kalau itu ya, memang betul. Tapi kalau untuk cukai tembakau ya, itu ada yang kembali juga untuk masyarakat, untuk kesehatan pun ada. Jadi di kami pun itu ada. Jadi itu terkait untuk TBC sebenarnya, untuk TBC dan untuk HIV juga. Jadi sebenarnya seperti lingkaran setan juga ya. Ibu memanfaatin dana itu jadi merasa bersalah juga ya, Mbak. Jadi orang-orang TBC ini sebenarnya dipicu salah satunya selain memang infeksi kuman kan merokok ini juga memperberat, tetapi di satu sisi dia mendapatkan manfaat juga dari
cukai ini Cukai untuk itu. kita pengadaan katrik dan lain sebagainya untuk penegakan diagnosa Serba TBC-nya. Sarana gitu ya. prasarananya Betul. dibeli dengan menggunakan. Tapi memang kalau kita bicara dari sisi kesehatan memang agak sulit Mbak Niam. Tapi kemanfaatan yang tadi seperti dijelaskan Bu Dokter juga ini juga memberikan manfaat kepada seluruh perokok. Iya. Mau dia rokoknya legal atau Iya, ilegal ya Bu betul. Dokter ya, karena Bu Dokter nggak bisa nolak pasien. Betul sekali itu. Makanya sekarang kita mungkin titik beratnya itu ya merokok oke lah. Memang sudah boldnya berbahaya untuk kesehatan. Ya. Tapi sekarang mungkin kita lebih ke arah kawasan tanpa rokok tadi. Kalau Anda mau merokok ya silahkan. Tapi di tempat-tempat yang ya. boleh Sudah untuk merokok, ditentukan, sudah ya. ditentukan. Jadi jangan sampai orang-orang yang tidak merokok ini menjadi korban dari para si perokok Ya, ini. Jadi mungkin itu sih kalau ininya. Jadi lebih baik mana? Kalau bea cukai tetap boleh merokok tapi yang legal. Kalau Bu Dokter tadi kan tetap stay legal. nggak boleh Legal, merokok. iya, benar. Tapi Apa sampai akan diterbitkan Perda Bu Dokter? Sebenarnya Untuk- kalau untuk perda yang untuk kawasan tanpa rokok ini sudah ada. Sudah ada. ya. Oh, mungkin Itu- daerah-daerah mana saja? Kalau saya malah belum tahu Oh, nih. kita punya Kalau ada di 8 tatanan kawasan tanpa rokok itu dari mulai tempat ibadah, kemudian area bermain anak, bermain area anak. pendidikan, Ya. kemudian Sekolah, ya. perkantoran, sekolah, olahraga, Ya. angkutan umum. Hanya saja memang kan penerapannya ini Ya, tidak agak sulit gitu ya kalau untuk 100%. Pengawasannya juga sama kayak saya, agak Mbak. sulit. Tadi Mbak Niam tanya, Heeh. kok masih ada juga Pak rokok ilegal? Nah, kalau Bu Dokter, kok masih ada juga yang merokok, Iya. Bu? Memang masyarakatnya apa ya, loyal lah, Bu. Untuk merokok itu kan loyal sekali lah. benar-benar sangat loyal. Iya. Bahkan lebih memilih merokok dibanding hal-hal yang lain. Nah, itu. Nanti kalau bicara inflasi, Mbak Niam, Mm-mm. ternyata merokok juga salah satu penyebab inflasi. Hmm. Jadi masyarakat itu, terutama di Lombok, mereka lebih memilih ketika, katakanlah misalnya mereka berpuasa, Iya. berbuka puasanya itu lebih memilih merokok, Bu Betul, Dokter, iya, daripada membatalkan Benar. dengan makan. Iya. Gitu. Jadi, nah ini kan Heeh. bahaya Mbak Niam kalau nanti ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya si bapak sebagai yang mencari penghasilan, ketika dapat penghasilan kemudian memprioritaskan ke merokok, beli rokok Bu, Iya, daripada betul. dia harus mengurus membelikan kebutuhan Iya. dari anak-anak dan juga istrinya. Ini yang apa sangat disayangkan lah kalau sampai seperti itu. Bahkan pesan Wakil Presiden waktu ke kunjungan ke Lombok waktu itu, penerima manfaat itu jangan beli rokok. Pesannya tuh seperti itu. Karena yang kita lihat faktanya seperti itu. Rokok itu kayaknya lebih penting. Karena sulit, karena kan yang dipengaruhi memang sistem saraf pusat. Jadi kalau sudah merokok ini, kalau sekalinya nggak dapat nih udah kecanduan, Ya. memang Tapi memang begitu ya Bu Dokter, kalau orang sudah merokok susah berhentinya. susah memang. Semakin lama periode merokoknya, semakin susah untuk lepas dari ketergantungan. Karena dia ada zat adiktifnya itu, nikotin itu yang bikin kecanduan. Tapi potensi peluang untuk bisa berhenti ada. Ada, tapi semakin lama merokok, semakin sulit dan memang butuh niat yang betul-betul kuat. Ya. Karena tidak ada obat yang betul-betul efektif untuk Menggantikan. memberhentikan Ya. orang untuk merokok kecuali memang niatnya yang Ya. kuat dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah begitu kan kecanduan sampai akhir hayat kalau itu seperti itu. Bisa jadi Mbak. Jadi lebih baik pilihannya rokok legal. Ini saya tidak saya tidak boleh campur lebih rokok ilegal. Ada kontribusinya ke negara. Saya ada kontribusinya ke negara, pemanfaatannya untuk kesehatan ada gitu kan Pak ya. Iya, memang ya Kak. Tadi saya sampaikan kalau bea cukai tetap melihat kemanfaatan itu ya. Mohon maaf Bu Dokter ya. Iya. Walaupun kalau kita lihat faktanya memang biaya untuk menangani masyarakat yang terdampak dari merokok, tadi Bu Dokter juga sudah jelaskan, sebenarnya biayanya nggak akan pernah cukup, Mbak. Jadi memang biaya-biayanya untuk penyakit-penyakit yang kategori ya bisa dibilang penyakit mahal ya Bu ya. Dan itu tidak pernah tertutup dengan bahkan DBHCAT yang sudah dialokasikan. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi kalau bahasa guyonannya gini Bu Dokter, masyarakat ini masih dibutuhkan untuk merokok. Dia disembuhkan supaya dia sembuh untuk merokok lagi. Tapi merokoknya merokok yang legal tadi Bu Dokter. Kalau yang ilegal itu ya udahlah, ini salahnya udah 2 kali lah. Udah yang kayak gini nggak usah lah. Udah nggak ada kontribusi ke negara. Nggak ada ke negara, apalagi merugikan gitu ya. ya. Oke.
Kemudian program gempur rokok ilegal. Ini kan kayaknya sering banget kita dengar gempur rokok ilegal, itu sebenarnya apa sih? Kampanye apa? Ya, sebenarnya ini sudah jangka panjang ya Mbak Niam. Kami sudah mulai itu bahkan sejak kami mulai efektif melakukan penindakan-penindakan di masyarakat yang mengedarkan rokok ilegal. Mungkin kalau diingat tahun 2019 itu kita ada program, tapi waktu itu namanya masih Stop Rokok Ilegal. Mungkin masyarakat taunya gini ya, Stop Rokok Ilegal, logonya stop gitu ya. Ternyata nggak berhenti ya Bu Dokter. Terus akhirnya kita pikirkan harus ada program yang lebih mendobrak lagi, yang lebih kuat lagi. Sehingga akhirnya di tahun berikutnya setelah 2019 menggunakan slogan Stop Rokok Ilegal itu, kemudian slogannya diubah dengan Gempur Rokok Ilegal, dan logonya diganti dengan kepalan tangan dengan daya apa istilahnya, daya ledaknya yang lebih kuat lah harusnya. Ini sebenarnya menunjukkan komitmen yang lebih kuat baik dari Bea Cukai maupun seluruh stakeholder terhadap bahayanya rokok ilegal yang kemudian harus diperangi bersama. Jadi Bea Cukai mengajak seluruh pihak, Mbak. Jadi Bea Cukai tidak berjuang sendiri di sini, makanya alokasi dari DBHCHT ini yang digunakan dalam program Gempur Rokok Ilegal ini juga dipersilahkan kepada Pemda untuk mengatur sesuai dengan alokasi yang ditentukan tadi, yang kemudian mereka diberikan kebebasan untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan di masing-masing daerahnya. Jadi kita yang 10% ini dikawal oleh Bea Cukai yang penegakan hukum. Ya. Tapi kalau yang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan sudah ada ketentuan atau aturan yang mengatur dari kementerian lembaga terkait. Jadi kalau kesehatan misalnya tentunya dari Kemenkes ya Bu Dokter ya. Sudah ada aturan yang mengatur. Nah, kami mengelola yang 10% ini bersama dengan Pemda. Kegiatannya ada 2 macam. Yang pertama dalam hal preventif, yaitu memberikan sosialisasi, baik sosialisasi tatap muka maupun sosialisasi yang non tatap muka. Ini termasuk kegiatan kita hari ini termasuk non tatap muka, karena dimaksudkan tatap muka itu ketika langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai audiens. Nah, kemudian setelah memberikan pemahaman tentang dampak negatif dan bahayanya rokok ilegal, maka perlu upaya penegakan hukum itu sendiri dalam bentuk operasi. Dan kami tidak serta-merta kemudian kami langsung turun. Tidak, kami juga biasanya melakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di Satuan Polisi Pamung Praja yang ada di masing-masing Pemda. Kemudian nanti kami melakukan kolaborasi, termasuk kami melibatkan aparat penegak hukum yang lain. Bisa dari TNI, Polri, Kejaksaan, yang kemudian mengawal kami pada saat melakukan operasi. Itu dalam 1 tahun berapa kali turun Pak? Atau 1 bulan? Kalau untuk target Pemda yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, karena Nusa Tenggara Barat termasuk yang mendapatkan DBHCHT 4 besar di Indonesia ini, Mbak, itu targetnya minimal 12 kali dalam 1 tahun. Ya, tapi ada Pemda yang memang karena dia termasuk landing spot untuk rokok-rokok ini, itu biasanya kami juga mendorong mereka untuk lebih sering melakukan operasi. Nah, termasuk Kota Mataram juga kami melihat Mataram ini walaupun tidak ada usaha petani tembakau, jadi lahannya kan nggak ada Mbak Niam kalau di Mataram, tapi pengusaha rokoknya ada. Nah, ini artinya ada potensi, termasuk fakta bahwa masyarakat di Kota Mataram ini termasuk pasar yang sangat potensial untuk rokok-rokok ilegal tadi. Makanya harus terus dilakukan sosialisasi untuk memahamkan masyarakat. Berikutnya juga dilakukan turun ke lapangan, mengecek langsung ke pasar-pasar, ke toko, ke kios-kios yang berpotensi diedarkan rokok ilegal di sana. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke Bu Dokter, tadi kan bagaimana ini ya tentang rokok legal dan ilegal. Kemudian
kalau kesehatan, bagaimana caranya mencegah atau kampanye dari Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk ayo stop merokok gitu? Sebenarnya yang sudah kita lakukan banyak ya. Tadi kan salah satunya kalau untuk pemerintah Kota Mataram sendiri tadi sudah ada perda Sudah juga ada. yang kawasan tanpa rokok. Di sana sebenarnya ada sanksi juga, walaupun memang sementara ini baru sebatas sanksi administratif seperti teguran tertulis, ya, hal-hal seperti itu. Kemudian kalau untuk kampanye, kalau untuk ke sekolah-sekolah, ini tetap kita lakukan kampanye tanpa rokok. Kemudian kita juga ada membentuk sekolah sehat jiwa sebenarnya, di mana sekolah sehat jiwa ini masuk juga di sana nafza, termasuk juga tadi tentang kampanye berhenti merokok. Itu ada di beberapa sekolah memang. Mungkin di tahun ini nanti kita akan meluas ke semua sekolah. SMP itu yang kita ambil adalah SMP. Kemudian kalau untuk di posyandu remaja itu juga biasanya teman-teman di puskesmas turun, karena kalau kami kan kalau dinas kesehatan itu dia berbasis wilayah kerja sebenarnya. Jadi setiap kelurahan lingkungan itu sudah ada petugas. Iya, ada khusus yang memegang gitu masing-masing puskesmas. Jadi biasanya itu yang berkoordinasi, kemudian kita turun untuk kampanye tersebut. Seperti itu sih kalau untuk yang kami. Jadi tetap ada pengawasannya. Tetap. Dan itu rutin. Rutin dilakukan setiap tahun. Selain juga memang kita ada juga sosialisasi yang sifatnya seperti kita mengundang vaskes sih sebenarnya ya, kayak rumah sakit, kemudian klinik-klinik, dokter praktek mandiri, itu juga tetap kita berikan sosialisasi sehingga mereka nanti menjadi salah satunya perpanjangan tangan dari dinas kesehatan mungkin ke informasi yang juga lainnya. Oke. Pertanyaan yang sama mungkin pengawasannya ke depan bakal seperti apa, Pak Adi, supaya ya tidak sebanyak inilah peredarannya. Yang pasti kami di Bea Cukai dengan atau tanpa kerjasama dengan Pemda itu kami tetap punya tugas pengawasan rokok ilegal itu, Mbak. Ini kami juga kerjasama dengan misalnya sekarang itu tren ada perubahan, mereka mendistribusikan rokok ilegal itu melalui online misalnya. Jadi tidak lagi dijual manual oleh para sales itu ya. Mereka melalui online. Maka kami kerjasama dengan pihak ekspedisi. Ekspedisi kalau Anda menemukan bentuk bungkusan, kartonan seperti ini, kemudian baunya juga bisa dikenali itu rokok, karena mereka pasti tidak akan memberitahukan barang kirimannya ini rokok. Pasti akan diberitahukan bentuk lain, dan itu sebenarnya adalah pelanggaran ya ketika kita bicara tidak memberitahukan yang sebenarnya kan, berarti harusnya ke pihak ekspedisi diberitahukan ini rokok, tetapi kan pengusaha nakal nggak mungkin memberitahukan itu sebagai rokok. Ketika ekspedisi ini bisa mengenali itu, kami berikan nomor kontak kami yang bisa dihubungi untuk kemudian kami bisa melakukan tindakan. Dan ini juga kami dorong ke teman-teman di Satpol PP, karena kota ini termasuk yang pasar lah, termasuk pasar yang potensial, sehingga ya namanya pasar pasti si pengusaha nakalnya ini juga pasti dia menyiapkan pos-posnya istilahnya. Nah, kita terus melakukan operasi, kita edarkan nomor kita ke seluruh masyarakat. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, silahkan hubungi nomor tersebut. Kalau kami di Bea Cukai itu bisa disampaikan di nomor WhatsApp official kantor kami, Mbak, di 0818 0794 5000. Jadi 0818 0794 5000. Ini kami menjamin kerahasiaan informasi dari pelapor. Masyarakat yang akan melaporkan, tribuners yang akan melaporkan, jika mendapati peredaran rokok ilegal akan kami jamin kerahasiaannya, sehingga tidak diketahui informasi itu diperoleh dari mana. Oke, tapi pertanyaan saya gini Pak, ada nggak selama ini informan warga yang secara peduli melaporkan ada keberadaan rokok ilegal? Ada. Sudah ada. Ada yang dapat, ada yang zong juga. Biasanya kalau yang zong ini bisa jadi karena masyarakat mungkin kurang berani masuk terlalu dalam ya Mbak. Jadi misalnya kami juga pesankan ke masyarakat untuk tidak bertindak sendiri. Kalau pencuri mungkin Bapak Ibu bisa gebukin sendiri ya, tapi kalau ini jangan, karena mereka ini bekerja dalam jaringan. Nah, itu yang bahaya. Keselamatan Bapak Ibu juga menjadi pertimbangan. Makanya biarkan kami yang di aparat penegak hukum, di Bea Cukai, Satpol PP, kemudian juga para aparat penegak hukum lain ini yang nanti melakukan tindakan. Bapak Ibu cukup memberikan informasi, kami jamin kerahasiaannya dalam penyampaian informasinya itu, supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Termasuk yang ekspedisi tadi berarti ya? Betul. Kerahasiaannya dijamin. Nah, ekspedisi ini yang jelas kan dia pasti dilematis ya Bu Dokter.
bisa jadi dia akan berkawan dengan kami Iya, atau jadi musuh kami. Iya. Ya itu pilihannya mereka. Kalau Anda berkomplot dengan mereka, ya Anda jaringannya mereka. Iya. Berarti pasal 54 tadi juga berlaku buat mereka yang pidana tadi. Tapi kalau misalnya mereka mau kerjasama dengan kami, ya tentunya kami adalah istilahnya apa ya, apresiasi untuk mereka. Jadi peningkatan pengawasannya di situ, Pak. Iya. Titik-titik pengawasannya itu kami lebarkan dengan menyebarluaskan informasi, terutama bagaimana masyarakat ini bisa memberikan laporan langsung. Termasuk cyber patroli. Ya, betul. Kalau istilah kami namanya crawling, Mbak. Ya, jadi kami punya tim crawling yang mereka ya tiap hari tugasnya mantau di e-commerce itu. Ada nggak yang mereka menawarkan rokok? Kalau kemudian kami lakukan pendalaman, apakah itu landingnya di Mataram misalnya, nanti akan kami cari di mana alamatnya sampai dan sudah ada hasilnya, Mbak. Sudah ada hasilnya. Kalau masyarakat selama ini mengira kami hanya datang di toko-toko, di warung-warung, sudah ada hasil yang diekspedisi dan juga di Mataram malah kami dapat rumah yang digunakan sebagai gudang untuk menimbun. Ini sebuah prestasi juga dari teman-teman Satpol PP Kota Mataram. Ini kita menuju pertanyaan terakhir, mungkin dari Bu Dokter dan juga Pak Adi menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari sisi kesehatan tentang rokok ilegal, tentang bahaya merokok, ayo stop merokok. Silakan Bu Dokter. Ya, jadi kalau untuk dari sisi kesehatan, memang merokok itu kembali lagi saya tegaskan tidak ada manfaatnya sama sekali dan sangat-sangat merugikan kesehatan. Bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. Karena kan kita tidak tahu kondisi kesehatan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada orang mungkin yang dengan paparan asap rokok atau orang yang merokok 3 tahun, 4 tahun mungkin kondisi kesehatannya masih bisa tahan. Tetapi ada orang-orang tertentu, orang yang dengan komorbid, dengan penyakit-penyakit tertentu, dengan kondisi pembuluh darah tertentu, yang mungkin ketika terkena sedikit saja paparan asap rokok, itu langsung bisa memicu memburuknya kesehatan mereka. Jadi kalau saya tetap perangi rokok, baik itu legal maupun ilegal, stop merokok. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Bu Dokter Mbak Niam. Jadi untuk para Tribuners, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan dalam hal ini oleh Pemda Kota Mataram, dan kami juga mengharapkan kontribusi dari seluruh masyarakat Kota Mataram. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu Tribuners adalah penjual rokok, berhenti menjual rokok ilegal, berhenti membeli rokok ilegal. Kalau Bapak Ibu perokok, berhenti merokok ilegal. Kalau Bapak Ibu tidak perokok, laporkan jika menemukan peredaran rokok ilegal di 081807945000. Kami jamin kerahasiaan bagi pelapor. Terima kasih untuk selalu mendukung program Gempur Rokok Ilegal. Gempur Rokok Ilegal. Oke. Nah, itu menarik Tribuners dari dua narasumber saya yang berseberangan pendapatnya yang di sini tidak boleh merokok, kerjasama dengan untuk tujuan yang baik. Oke, Tribuners semua, kalau dari sisi kesehatan tentu saja rokok legal dan ilegal sama-sama berbahaya. Jadi jangan merokok kata Ibu Dokter. Kalau Pak Adi lebih kalau bisa, bukan kalau bisa, kalau tidak bisa berhenti merokok. Lebih baik merokok yang legal karena ada kontribusi ke negara dan pemanfaatannya balik lagi ke masyarakat. Gitu Pak Adi ya? Oke Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi. Barangkali tahun depan bea cukai pemusnahannya sudah sedikit atau bahkan rokok ilegal di Nusa Tenggara Barat di NTB sudah sangat sedikit. Pak Adi, kita berharap dengan hasil pemantauannya seperti itu dan juga Bu Dokter di ruang publik sudah ada perdanya dijalankan dengan pengawasan-pengawasannya sehingga tidak banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok tadi. Oke Tribun semua, di sini ada Ibu Dokter dan juga Pak Adi dan saya Leila Tuni Am pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.